Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kita semua. Alhamdulillah kita kedatangan Pak Beni Jogja. Pak Beni adalah GM kita, General Manager, beserta Pak Kamal, Pak Manajer Pertanian Kurang. Pertama yang utama satu pedagang itu akan saya Kota yang mana kita nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul di acara briefing di malam hari ini. Sebelum kita mulai acara briefing seperti biasa, yaitu kita doa malam ya. Sebelum briefing, mari kita berdoa mulai. Selesai. Ya, sebelum briefing saya akan Pak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum pernah ketemu saya kan? Saya. Belum pernah ketemu? Baru Pak. Terakhir saya kesini pertengahan tahun kemarin ya. Karena seharusnya setahun 2 kali, tapi selalu nggak bisa saya tepati. Minimal saya usahakan 1 tahun sekali di tiap akhir tahun. Untuk tahun-tahun berikutnya nanti, karena saya tidak pernah bisa 2 kali, nanti Mas David ya, manajer HRD yang akan kesini di awal tahun antara Januari sampai dengan Juni nanti Mas David, Juli sampai dengan Desember nanti saya. Tujuannya apa? Biar kami di Jogja selaku manajer pusat tahu perkembangan cabang-cabang di luar Jogja. Ada 2 di Cilacap, 2 di Purwokerto, 2 di Magelang, 2 di Semarang, 2 di Kota Malang, 1 di Klaten, dan insya Allah 2 di Solo. Itu yang saya coba jadwalkan untuk jangan sampai kemudian cabang luar kota itu tidak tertengok sama sekali, sehingga saya tidak tahu itu masalah-masalah yang terjadi di cabang dengan luar. Sebetulnya selain nengok, saya juga akan menyampaikan kinerja cabang-cabang luar kota. Saya bacakan saja ya. Ini kinerja terakhir evaluasi sampai dengan Januari sampai dengan bulan Oktober. 5 besar cabang itu nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu Jogja semua, Gajiro, Kentungan, Kledoan, Demangan, sama Jogja. Kemudian kalau untuk cabang luar Jogja itu adalah Kepanjen itu peringkat 14, Klojen Malang itu peringkat 14, Kepanjen itu peringkat 23, Klaten itu peringkat 15, Seroja Semarang itu peringkat 13, Serondol peringkat 20, Magelang Sugiono peringkat 12, Borobudur 22, Sutomo itu peringkat 16, Rinjani itu peringkat 21, Supriyadi Purwokerto 18, Ancung 19. Jadi di Malang itu ada 2 cabang, yang satu di Purwokerto peringkat 16, Rinjani peringkat 21 dari 23 cabang. Saya sampai sekarang juga agak bingung cara meningkatkan yang Rinjani. Tapi dalam waktu 3 bulan terakhir
bulan Juni itu Rinjani itu mana? Bulan Agustus 362, bulan September 415, bulan Oktober 440, dan mudah-mudahan di bulan November ini bisa lebih dari 440. Setengah tahun terakhir trennya naik. Biarpun kalian peringkat ke 21, trennya naik. Bagi saya nggak peduli peringkat. Yang penting adalah tren kunjungan konsumen itu selalu naik. Kenapa bisa berkurang? Kan evaluasinya gitu. Kenapa bisa kok rata-ratanya Rinjani itu sampai dengan bulan Oktober itu rata-ratanya di level 380 sampai 400 pasien per bulan. Jauh sekali dari yang pusat ya. Kalau pusat itu di sini 400 sekian. Kalau pusat 5.000 sekian, jauh sekali. Tapi jangan dibandingkan dengan pusat. Dengan Purwokerto aja Rinjani nggak bisa mengikuti Purwokerto. Kalau ke Tomo pindah dari Suparman, setelah pindah malah cenderung juga begitu. Nah, ini sekedar gambaran saja. Karena apa? Kalau berbicara besarnya, berbicara ekonomi secara besar, tahun 2024 sampai 2025 itu untuk pelaku bisnis itu sangat susah, sangat berat. Tapi alhamdulillah Denari bisa bertahan untuk itu dan trennya selalu meningkat. Rinjani itu biarpun peringkat berapa selalu meningkat. Jadi sebetulnya saya datang ke sini untuk selalu berusaha mencari tahu sebabnya apa. Setelah saya sekian 1 tahun, 2 tahun itu setelah pandemi sekian, pandemi itu 2021 ya, 2022 saya ini 2023 saya ini 2022 saya ini. Saya juga memperhatikan semua cabang, 23 cabang. Kuncinya cuma satu sebetulnya. Jumlah karyawan kalian itu sama dengan jumlah bed. Iya nggak? Sementara cabang-cabang yang berhasil itu jumlah karyawannya itu melebihi jumlah bed. Karena pada saat setiap hari pasti ada yang libur, pasti ada yang sakit, pasti ada yang izin. Sehingga kalau ada libur, sakit dan sebagainya, sehingga ada bed yang nganggur, sehingga ada penolakan. Rata-rata, Pak, kalau ditambahi terapis, nanti kerjanya berkurang. Kan gitu rata-rata. Di Jemari Pusat itu 34 bed, terapisnya berapa? 50. 2 kalinya. Nyatanya nggak berkurang apa-apa. Di Jemari Kaliurang 20 bed, 22 bed, ada 30 orang. Bertambah saja. Karena mereka yakin bahwa manusia itu udah ada jatahnya sendiri. Nggak akan tertukar. Jadi saya dengan Mas Afi, dengan kalian itu nggak akan tertukar. Udah punya jatah sendiri-sendiri. Kalau manusianya karyawan di pertama berarti jatah rezekinya dia dari Tuhan itu masuk melalui sistem Jemari kerjanya. Jadi jangan pernah berpikir ditambah terapis terus jatah saya berkurang. Enggak. Kalau seperti itu kalian nggak percaya Gusti Allah gitu. Nggak percaya Tuhan. Ayo. Makanya saya selalu menyampaikan ke Mas Abi. Kan sering data sering saya kirim ya. Jumlah terapisnya yang di bawah jumlah bed itu pasti selalu peringkatnya 5 besar per dolar. Tapi kalau jumlah karyawannya itu melebihi jumlah bed, sehingga setiap hari itu antara terapi dengan jumlah bednya itu selalu sama. Itu rata-rata baik. Kenapa nggak bisa ditambah? Apakah sulit mencari terapis? Apakah terapis itu keluar masuk cepat? Karena Rinjani termasuk yang keluar masuknya terlalu cepat. Saya mendengar, kan saya selalu punya orang, di tiap cabang itu selalu punya orang. Di antara ini salah satu adalah orang saya, selain yang tahu hanya saya. Istri saya nggak tahu, Umar nggak tahu. Saya selalu punya mata telinga selain manajer, saya hanya sebagai pembantu. Kebetulan masalah ini saya tahu betul. Ada ketidaknyamanan, ada keirian, ada perlakuan yang tidak adil, itu masuk ke telinga saya semua.
Tapi bagi saya itu hanya sekedar informasi yang saya coba, ayo diselesaikan bersama. Karena kalau orang banyak kumpul di satu tempat, itu masalah pasti ada. Semakin banyak kumpul di satu tempat, masalah semakin banyak. Mas Afi itu salah satu manajer yang saya bilang bukan nggak pernah marah, dia nggak bisa marah. Makanya saya bilang, ayo belajar marah, belajar keras. Kalau saya juga sebagai GM, saya juga sebagai manajer. Saya lebihkan dulu sebelum terapi saya, kalau saya mau marah, ya marah saja. 2 bulan terakhir saya scouting 2 terapi saya. Karena kinerjanya nggak bagus. Semua sudah besar semua. Saya nggak akan marah dulu, enggak. Saya panggil yang 3 terbawah, saya tanya masalahmu apa. Kalau nggak nyaman di sini, tidak nyamannya apa. Kalau nggak nyaman di sini, jangan bertahan di sini, bisa pindah cabang. Gimana caranya kamu mau? Kalau misalnya pindah cabang juga nggak nyaman, ya silakan keluar dulu coba di tempat lain. Begitu di tempat lain nggak terasa masuk kembali, saya terima lagi, masih juga nggak nyaman, kinerjanya kurang. Berarti kan harus watak, tahu ya wataknya gitu, kurang apa gitu. Nah, makanya ayo kalau bisa jumlah terapis lebih banyak dari jumlahnya. Selisih 1, 2, atau 3 nggak apa-apa. Nggak akan tertukar rezeki loh. Nggak akan. Misalnya satu cewek lagi masuk gitu, rezekimu tuh nggak akan tertukar. Yakin loh. Kecuali kamu nggak yakin Tuhan ya. Tapi yang penting ya ideal, kerjanya bagus, tekniknya bagus, tidak menolak perintah kerja, penampilan bagus, komunikasi bagus, pasti. Tapi kalau tekniknya nggak bagus, penampilannya nggak bagus, aromanya juga kurang enak, waktunya kadang dikurangi, ya nggak akan mungkin rezeki datang kalau kita nggak menyiapkan tempat untuk rezeki itu datang. Kalau kita menyiapkan, saya yakin ini masuk tuh. Saya cek secara acak, sepertinya dia standar dibanding pesaing kita. Cilacap, tempat master kita nengok kemarin itu tadi ya saya muter, saya nengok beberapa 3 tempat, kita datang, saya tanya harga, yang sebagus ini di Cilacap itu nggak ada. Ini tempatnya udah bagus, tekniknya bagus, jumlah terapisnya cukup, sehingga tidak ada penolakan. Saya yakin akan bagus. Masalah ketentuan kerja kan udah lama ya. Itu saya keluarkan bulan Januari. Nggak perlulah kemudian jadi masalah lagi gitu. Yang namanya ketentuan itu udah pahami. Saya juga kasih kewenangan manajer untuk mengambil kebijakan. Kemarin ada masalah ketentuan kerja. Karena saya di Jogja kan tidak tahu kondisi real. Saya sampaikan ketentuannya seperti ini. Kemudian di lapangan, oh ternyata seperti ini urut-urutan yang saya ambil keputusan. Yang benar yang ini. Orang sedikit harusnya kan di Jogja ada satu cabang ya, tidak pernah ada kata, tidak pernah ada izin dan sebagainya. Karena apa? Terapisnya sedikit, mereka langsung sepakat. Siapapun yang saat konsumen datang, yang penting terlayani. Kalau ada yang masih makan, dilewati dulu dan dia dan sepakat enak. Jumlahnya tidak lebih dari 10. Saya lihat nggak pernah ada kata, nggak pernah ada izin. Tapi ya nggak pernah juga komplain, karena ada kesepakatan. Karena ngatur orang sedikit sebetulnya lebih mudah dibanding ngatur 50 orang gitu. Saya di pusat itu ngaturnya 50 orang terapis dengan 6 orang kasih, yang 2-nya adalah SPG-nya ya. Itu ribet. Tapi kalau cuma sedikit, sepakat juga. Kemudian kalau ada pasien-pasien yang tidak tanda petik, mungkin tahu ya Mas Didi. Mas Kamal, ya. Punya nomornya Mas Didi? Ada. Coba diperlihatkan profilnya. Yang Didi, yang ada ya, perancang Perias itu loh. Hah? Yang Perias, bukan Didi loh. Perias mana? Yang cowok cantik itu. Yang sering ke Melati Wetan,
Oh, nggak punya amit-amit. Namanya Mbak Didi ya. Didi ya. Cowok, KTP-nya cowok. Dibandingkan semua terapis saya yang di Malaysia, cantik kan dia. Bener-bener cantik. Wong saya itu kalau nggak tahu itu, oh ada saya. Cantik kan mana? Cowok ini. Dan dia ngakunya cowok. Mintanya terapi cowok. Kalau di reservasi suaranya ya cowok gitu. Tapi pada saat nggak reservasi, ada terapis yang nggak bisa, nggak tekan ya, nggak tekan, risih gitu. Tapi selama dia tangannya tidak nakal, paham ya? Kan ada yang seperti gitu pada saat terapis mikir, tangannya pasti kemana-mana. Ya. Ada yang megang dada, ada yang megang macam-macam gitu. Itu sama-sama besar ya. Kalau selama tangannya tidak nakal, hanya sekedar omongan, hati ini dalam arti layani. Tapi kalau sama tangan yang gratis, kalian berhak keluar. Misalnya ya, ingat Pak, saya di sini mencari kerja, Pak saya cari kerja untuk keluar. Tolong 3 kali tetap gitu, tinggalkan keluar. Yang penting dilayani dulu, apalagi tanda petik konsumennya sudah terreservasi. Karena ada beberapa udah dititeni ya, udah ditandai reservasi pakai telepon, namanya beda. Udah sampai ke sini, udah terlanjur di reservasi. Tapi begitu tangannya tinggalkan aja nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah tahu orang itu memang nggak bener gitu, sejak awal kita tolak. Tapi yang menilai nggak benar itu bukan hanya subjektif satu orang, enggak. Semua orang sepakat, Mas, tapi ini tidak layak diterima dikarenakan tangannya kemana-mana. Bukan hanya pria ya, wanita juga pernah ada. Jadi itu kemudian jangan juga rebutan konsumen ya. Karena rebutan konsumen itu terjadi bukan hanya di cabang ini, konsumen yang tanda petik yang besar jadi rebutan. Jangan. Kita apa adanya aja, permintaan dari konsumen itu yang kita sampaikan, cepat atau lambat. Saya pernah mencat satu terapi dengan satu hasil di Jogja. Karena apa? Terapis yang lain tuh merasa kok konsumen yang tanda petik bagus itu dilayani hanya 1-2 orang. Kok diarahkan dan sebagainya. Akhirnya begitu saya ada bukti, begitu ada saksi, karena udah menimbulkan keresahan kan saya telepon konsumennya itu. Mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, tadi untuk terapis tersebut atas permintaan Bapak atau Ibu tidak. Oh tidak, saya hanya ditawari ya saya mau saja. Apalagi dari depan menyampaikan ini terapisnya bagus gitu. Cepat atau lambat itu saya akan tahu gitu. Begitu ada saksi, ada pengakuan, saya bilang kamu mau tetap di sini, saya bilang nggak boleh, harus saya pecah itu kader sama terapisnya. Yang saya pindahkan itu pada saat itu adalah terapisnya. Akhirnya terapisnya mengundurkan diri. Nah itu jangan juga terjadi di sini. Karena apa? Sudah sedikit, kemudian nggak nyaman. Kemudian ada lagi yang saya tegur, itu salah satu cabang di Jogja juga adalah bukan salah satu cabang, salah satu manajer di Jogja. Itu saya tegur. Karena apa? Manajer tersebut hanya memperhatikan 1-2 orang saja. Yang orang manut sama dia diberi perhatian penuh gitu. Sementara padahal terapisnya cukup banyak, 15 orang lebih. Yang diperhatikan dia hanya 1, 2, 3, 4 itu saja. Sementara anaknya dia adalah 14 orang. Harus adil. Karena apa? Kalau tidak adil akhirnya nggak nyaman, kalau nggak nyaman keluar masuknya cepat. Dan Mas Afi, kalau jumlah terapisnya lebih dari 15, mau marah tuh lebih enak gitu, paham nggak?
Saya di Melati Wetan 34 bed, terapisnya 50. Mau saya marah tuh enak gitu. Kamu mau ikut saya, ayo. Kamu nggak ikut saya, mau pindah cabang. Karena begitu dia keluar, dia masih tenang. Terapi saya masih banyak kok. Tapi kalau terapisnya 34 bed, terapi saya hanya 15. Begitu berkurang 2, apalagi yang dikeluarkan itu, dipindah itu ngajak-ngajak. Dapat nggak ya? Jadi itu yang masalah dia. Dan yang lainnya. Jangan bikin meeting seperti Purwokerto ya. Purwokerto kan bikin meeting, manajernya saya upload, saya tarik ke sana. Di situ hanya ada SPP, manajernya saya. Otomatis setiap 3 bulan sekali saya harus ke Purwokerto. Ayo, bareng-bareng ini kita coba bangun. Jangan sampai ini trennya naik, biarpun pelan, saya sudah bahagia. Kemudian turun lagi, hanya karena keluar masuknya terapinya cukup cepat. Kemudian saya minta harus ada minimal 3 cewek, 3 cowok, minimal 3 cewek, 3 cowok. Kalau memang tidak bisa nyari yang full day, saya sudah beri kesempatan. Ada yang sitting shift. Cuma syarat shiftnya itu adalah dia harus berKTP Cilacap dan radius rumahnya itu di bawah 10 kilo. Kalau di atas 10 kilo ya wajib masuk med, karena resikonya besar kalau untuk pulang di tengah malam dan gitu. Jadi gitu, kira-kira ada masalah nggak yang belum saya dengar? Karena sebetulnya hampir semua masalah ini saya dengar. Dari yang masalah pernah masuk ke saya masalah pacaran, dari masalah perselingkuhan, dari banyak sekali. Jadi kalian udah dewasa ya, nggak perlu saya buka satu persatu kan. Dari 1 tahun yang lalu, saya kan bukan hanya 1-2 bulan sekarang kan, saya memantau data sejak kunjungan saya terakhir di sini sampai dengan bulan kemarin. Data saya ada di sini. Dari yang masalah konflik antara kasir dengan terapis, dari yang kasir tanda petik tidak adil bagi semua terapis, dari yang kasir menganggap terapis ini susah diatur, dari manajer yang semuanya masalah. Jadi kalau saya sih enak saja, kalau di KP udah besar semua, ayo ini sawah kita tanami bersama, kita petik hasilnya bersama, kita jaga bersama sehingga kita bisa hidup, biarpun sedikit kita bisa hidup dari sini. Intinya seperti itu. Jadi ayo kita bangun bersama dengan Rinjani. Minimal jangan pernah masuk ke kelompok merah. Yang merah kan ada 3 cabang saat ini. Jemari Rinjani ranking 21, Jemari Borobudur ranking 22, dan Jemari Kepanjen ranking 23. Kepanjen masih bisa saya tolerir, dia belum ada 1 tahun. Borobudur masih bisa saya tolerir, dia belum ada 2 tahun. Sementara Rinjani udah cukup banyak. Kalaupun masuk kelompok merah, kalau rata-ratanya sudah di atas 500, begini juga masalah. Kalau namanya merah kan selalu 3 terbawah. Selalu pasti ada setiap bulan 3 terbawah. Asalkan 3 terbawah tapi udah di atas 500 rata-ratanya, bagi saya nggak masalah. Apalagi kalau trennya terlalu naik, bagi saya nggak masalah. Itu dari saya. Ada tambahan nggak Pak Kamal? Nggak ada. Nggak ada. Ada pertanyaan atau masukan buat saya? Rotasi kasir Bapak. Rotasi kasir. Itu tadi udah saya bahas dengan Mas. Tapi saya akan mengusulkan di sini ada 2 kasir, di sana 2 kasir, karena satu manajer mengawasi 2 cabang. Dia nggak bisa kalau dipatok di satu tempat saja. Saya sudah bahas. Kalau sini udah ada 2, di sana mau 2, karena ownernya sama, manajer yang sama, bisa di rolling. Bukan hanya kasir yang bisa di rolling, terapis pun bisa di rolling. Itu tadi udah saya godok, saya bahas dengan Mas. Tapi selambat-lambatnya insya Allah bulan Januari itu sudah ada masing-masing kasir 2, sehingga Mas Afi bisa lebih fokus ke pengawasan sama ke pengembangan. Tidak harus kepatok di kasir. Pernah nggak saya memberhentikan kasir? Pernah. Karena dari semua terapis yang ada, 9 orang tanda tangan tidak nyaman dikasih oleh dia. Pernah? Semuanya tanda tangan kecuali 1 orang. 1 orang tuh bestinya kasirnya.
tapi semua karyawan yang ada semuanya tanda tangan bilang kalau bisa kasir tersebut diganti atau dipindah. Saya pindahkan, dia kemudian keluar. Ya terserah, yang penting yang bagi saya memberi kesempatan untuk pindah. Tadi tetap bekerja tapi kemudian dia memilih pindah. Pernah. Jadi kasir pun akan ada penilaian, manajer pun ada penilaian, terapis pun ada penilaian, saya pun juga ada penilaian. Jadi nggak bisa selamanya kemudian masalah itu terakumulasi di satu tempat terlalu lama. Tapi memang perlu proses dan waktu. Jadi cukup paham ya, sebelum usul saya sudah sekarang. Karena saya sudah dengar. Apa lagi? Setelah itu aja sih. Yang lain? Saya belum kenal betul ya, belum hafal betul. Saya pengen tahu nama. Nih. Sudah lama ya Pak. Harus Pak. Yogi. Satu. Jadi Saya terus sampai menghafal. Karena udah hampir 500 terapis dari ada. Omsetnya juga udah 3,9 M dari seluruh divisi. Jadi bisnis yang lain rata-rata stuck, bisnis sendiri masih bagus. Makanya kalau bisa, biarpun naiknya pelan, harapan saya naik terus. Kalaupun naik kemudian turun, biasanya karena bulan tersebut 31 hari menjadi 30, turun lagi nggak apa-apa. Tapi begitu masuk 31 lagi, naik lagi. Itu ada tambahan dari Mas Aku? Ini dari teman-teman yang perlu disampaikan kepada Pak Edi sih. Soal ini Pak, konsumen yang konsultasi langsung ke terapis itu emang diperbolehkan apa enggak? Larangan, sebetulnya larangan. Secara ketentuan sebetulnya dilarang. Tapi kita nggak bisa ngatur konsumen ya, paham ya? Itu juga sering terjadi di Jogja. Konsumennya langsung reservasi ke terapisnya lupa ngasih tahu ke kasir, terjadi double reservasi. Siapa yang saya menangkan? Yang reservasi di kasir. Karena reservasi itu ada di kasir, bukan di terapis. Makanya begitu sering sekali terjadi reservasi ke terapisnya, tapi lupa ngasih tahu ke kasirnya. Di sini udah terlanjur menerima konsumen. Yang saya menangkan yang reservasi di kasir. Karena memang pusatnya reservasi di kasir gitu. Makanya kalau saya bilang ketentuannya nggak boleh, ketentuannya nggak boleh. Tapi secara tertulis tidak ada. Tapi saya ngambil kebijakan tidak boleh. Tapi lihat-lihat lah, kalau udah punya pelanggan lama dan biasanya kan ada hubungan dekat dengan konsumennya dan sebagainya. Namanya aturan kan ada kebijakan. Tapi kalau kebijakan kemudian ada masalah, yang dimenangkan adalah yang reservasi di kasir. Paham ya? Tapi kalau untuk terapisnya sudah menerima reservasi kemudian disampaikan sini nggak ada masalah ya nggak apa-apa. Kalau misalnya owner tahu reservasi ini ke kasir terus, ke terapis terus, owner Bu Marta, kira-kira dimarahi oleh Bu Marta nggak? Pasti dimarahi. Karena memang sebetulnya nggak boleh. Karena ada kemungkinan kita kalau berpikiran jelek, terapis tersebut merebut pelanggan kita, kemudian freelance, kemudian mendirikan sendiri, kemudian mendapatkan pemodal, menimbulkan persaingan. Sebetulnya. Tapi saya yakin karyawan jurnali itu tidak ada yang berniat jelek. Kalau berniat jelek, saya tinggal berdoa saja, mudah-mudahan tidak berhasil. Kan selesai kan itu. Banyak nggak seperti gitu pernah terjadi? Pernah. Dan terapisnya, pelakunya kembali lagi di mana? Di Jogja dan di pusat, wanita. Dia reservasinya jadi diarahkan melalui nomornya pribadinya. Begitu udah dalam jumlah tertentu, dia keluar. Kemudian melayani freelancer. Salah satu dari pelanggannya itu kemudian membiayai untuk membuat sendiri. Berjalan 1 tahun kembali lagi ke saya. Saya cuma bilang, sudah puas kan? Saya tahu betul semuanya. Sekarang saya terima lagi. Ada resiko nggak seperti itu? Ada. Makanya sebetulnya kalau tanya boleh nggak, saya bilang nggak boleh. Tapi pinter-pinterlah dalam melayani pelanggan.
Jangan kemudian bilang nggak boleh Pak lewat reservasi saya, langsung aja ke kantor, saklek ya pelanggan yang marah gitu loh. Wong saya juga mau datang, kenapa sih minta tolong untuk disampaikan ke kasir kok sulit gitu kan? Repot juga tadi. Paham ya? Katanya jelas ya, boleh nggak? Saya bilang nggak boleh. Tapi pintar-pintar menyampaikan itu ke pelanggan. Apa lagi? Cukup ya? Tarik cukup. Itu aja. Cukup. Jadi cukup membahagiakan saya, trennya naik, tapi belum bagus ya. Cukup. Jadi trennya kalau Jemari secara keseluruhan divisi ya, divisi secara keseluruhan trennya bagus juga naik. Saya dibebani target 2024 itu 318.475 pasien. Tanggung jawab saya ditarget. Alhamdulillah sampai dengan bulan Oktober kita sudah berhasil mencapai 279.000. Masih kurang 27.000. Padahal masih tinggal 2 bulan. Awal tahun pada saat dikasih target saya sempat apa mampu saya. Karena apa? Ada pilpres, ada pilkada, yang ada resiko kerusuhan. Saya coba lobby ke owner sama direksi, gimana kalau 10%? Beliau nggak setuju, tetap 15%. Coba kita jalani, ternyata bisa. Makanya Jemari Rinjani pun harus bisa, wong saya aja bisa gitu. Wong sama-sama manusia. Saya juga nggak sarjana. Maka saya hanya lulusan SMA. Bisa memimpin 23 manajer dengan 4.500 sampai 500 orang. Semuanya pasti bisa. Asalkan kita berniat baik untuk bisa melaksanakan pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab, masing-masing sesuai dengan bidangnya aja, sesuai dengan bidangnya. Kalau semuanya kerja baik, semuanya pasti bisa. Itu ya, setelah malam juga, yang penting saya sampaikan, saya selalu berjanji setahun 2 kali, tapi terpenuhi hanya sekali, tapi untuk tahun depan, saya hanya di antara bulan Juli sampai dengan Desember, bulan Januari sampai dengan bulan Juni nanti oleh Pak David. Pak David itu manajer HRD-nya Jemari. Beliau adalah saudaranya owner. Harapan saya pada saat ditengok Pak David semuanya sesuai dengan harapan, sehingga nggak perlu ada masalah apa-apa, nggak perlu ada catat segala macam, usahakan diperbaiki. Gampang nggak benar? Bersih saya juga enggak untuk bersih seperti hotel kelas bintang 5 enggak. Yang penting bersih, rapi, standar saja lah. Kemudian diperintah kerja selalu tidak ada penolakan. Kemudian owner kan sukanya Pak David juga ada sering telepon ngecek cara menerima konsumen bagaimana. Kalau di Jogja enak karena saya teman saya coba ke Jalan Magelang, coba minta terapis ini gimana, karena pernah ada komplain begitu coba enak. Jadi kadang owner manajemen itu mencari informasi seperti itu. Jadi semua yang datang itu anggap aja itu saudaranya owner, kita harus melayani dengan baik. Dari saya sekian. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Nanti dikasih makan ya? Sekarang mau duduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tutup ya? Saya besok setelah briefing di Sutomo, saya langsung pamit ke Jogja. Mungkin ketemu saya di akhir tahun 2025, mudah-mudahan masih melihat orang yang sama. Saya juga berharap yang sudah menikah, terutama yang laki-laki, kalau memang potensial jadi manajer, sampaikan ke saya. Karena setiap tahun insya Allah saya buka 2. Akhir tahun ini saya buka di Ngentan sama di Solo Sukoharjo, Solo Baru. Pertengahan tahun depan buka di Tri dari Sleman sama di Kerten Solo. Akhir tahun 2025 kita akan buka di Jamping dan rencana di Muntilan atau Lainnya. Jadi Jemari mudah-mudahan semakin berkembang menjadi sawah kita bersama. Kami terima kasih ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Tinggal ya. Enggak kan, Mak?
Tahu Mas Kamal tuh ada yang pernah tahu? Terapis pertama kita sisa 1. Jemari berdiri, terapis pertama sisa 1 ya tinggal Mas Kamal. Jadi pendiri Jemari ya beliau. Oke, thank you ya. Terima kasih banyak. Jadi sesepuh dia, sesepuh. Biarpun masih muda dia sesepuh kita. Mari ya. coba. Terima kasih. Ini mau buat makan malam atau besok? Malam. Kadang dari sampai kan dapatnya 10 K. Ya. Kadang kayaknya tidak sih. Kan Berarti 10K tambah 1000. Kan 10K tambah 1000. Padahal apa nasi